Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita berada di pondoknya almarhum Kiai Suryani. Kita nanti ngobrol-ngobrol dengan putra almarhum Gus Wahid tentang progres Gus Wahid ke depan setelah sepeninggalnya almarhum Kiai Suryani. Kita lihat ke makamnya dulu. Kita berdoa dulu untuk Kiai Suryani. Ya, oke. Di bangunan cungkup ini Kiai Suryani dimakamkan dan belum 100 hari Kiai Suryani meninggal. Di dalam ada putra almarhum Gus Wahid. Kita melihat, kita berdoa dulu dengan Gus Wahid. Yang babat sini pondok pesantren Roda Dua namanya Kiai Haji Hasanuddin. Kemudian menurunkan putranya Kiai Haji Minhat. Kiai Haji Minhat turun lagi ke putranya Kiai Haji Husain. Pondok ini ya, Kiai Haji Husain turun ke siapa? Mbah Kiai Maulani. Nah, Mbah Kiai Maulani turunnya ke Mbah Suryani, Kiai Suryani, kemudian sampai sekarang. Nah, Mbah Hasan Abdullah itu kan keturunan dari Tegasari. Tegasari. Ya, Tegasari Ponorogo. Dulu konon ceritanya itu kan termasuk salah satu pasukan perang pejuang. Kemudian buka atau dapat di sini di tempat ini. Pemirsa, di sini Mbah Kiai Suryani dimakamkan beserta dengan kakek neneknya. Dan saat ini kita ngobrol dengan putra almarhum Gus Wahid. Nanti Gus Wahid bisa jelaskan semua tentang pondok, kedepannya gimana sepeninggal Kiai Suryani. Oke Gus, tadi saya melihat di depan pondok sedang di masjid yang direhab. Apa konsep Gus Wahid yang untuk masjid? Ya, sebenarnya masjid ini kan yang memulai dan merencana untuk direhab itu kan Mbah Kiai Suryani. Jadi dulu itu Mbah Suryani pernah cerita sama saya. Jadi ini serambi masjid waktunya direhab, nanti yang rehab saya. Nanti tugasmu itu merehab masjid. Jadi tugasmu rehab masjid. Serambi ini yang rehab saya. Nah, kemudian akhirnya pada saat itu pas waktu masuk bulan apa itu namanya Idul Adha, di Wayai akhirnya kan memulai menggali fondasi serambi masjid. Nah, berjalan 2 hari Wayai itu akhirnya ngajak orang ini sepuh, tokoh-tokoh sini untuk ziarah ke makam para masyhur. Kiai Suryani berapa umur? 66 tahun. Ziarah. Nah, akhirnya bilang, ayo ziarah, muka-muka lah mulai rehab serambi masjid ini pinaringan jasa diberi kelancaran. Akhirnya kan ziarah. Ketika ziarah pada saat itu hari Ahad pagi berangkat, kemudian pulang sampai rumah jam 2 malam. Jadi jam 2 malam itu sampai rumah itu nggak ada masalah apa-apa, sehat-sehat saja. Turun dari mobil itu juga biasa, langsung masuk di rumah, nggak masuk ke kamar tapi di ruang tamu itu langsung minta santri 3 disuruh mijiti. Nah, disuruh mijiti. Di situ kemarin kan saya tanya sama santri yang mijiti, saya itu ada pesan khusus nggak? Santri itu bilang nggak ada. Ya itu ya biasa aja, nggak ada apa itu namanya, nggak ada pesan-pesan keluar apa-apa nggak ada. Nah, terus selang beberapa saat ini kalau
menurut ceritanya santri yang mijiti itu, yang bagian atas terakhir itu Mbah Suri masih sempat melihat ke atas gitu, terus senyum lengeh, terus itu akhir ketika detik-detik mau meninggal itu nyebut asma Allah sampai 3 kali, Allah Allah Allah, terus satu nafas meninggal. Apa yang sampai saat ini Gus Wakit itu masih terngiang, membekas? Kan dari kecil Gus Wakit kumpul dengan apa teladan dari Kiai Suryani? Saya tahu Kiai Suryani orangnya keras, tapi hatinya itu tidak seperti itu. Apa ya? Betul, Bapak itu memang keras, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi keras dalam prinsip ya, tapi dalam hal tertentu orangnya sangat lunak, sangat sabar. Jadi apa itu namanya, sama anak-anak santri, sama kita itu ya biasa aja. Kalau ngomong ya kayak biasanya itu keras banget. Cuman kan sebenarnya nggak kemudian keras itu di hatinya ada kemarahan, itu bukan seperti itu. Nah, yang betul-betul saat ini menjadi apa itu namanya, yang menjadikan saya itu merasa bahwa beliau itu sudah betul-betul menurut saya luar biasa ya. Itu sebelum meninggal semuanya itu sudah disiapkan, semuanya sudah disiapkan, termasuk pondok, termasuk jamaah, toriko dan sebagainya, itu sudah disiapkan. Jadi dulu waktu saya apa itu namanya disahkan sebagai penerus itu beliau sudah bilang sama saya, iki awakmu tak sahno, dan itu disaksikan oleh semua tokoh-tokoh, semua baca-baca semua disaksikan. Dawe Mbah Sur itu bilang, besok ya ini Genjil, ya ini Genjil. Itu yang bilang, yang Dawe itu Mbah Maulana, bapaknya. Besok ya ini Genjil. Mbah itu waktu saya kecil kalau manggil saya Genjil. Besok ya ini Genjil. Nah, jadi saiki aku mau sademo nerusake wasiat mbahmu. Nah, iki gelem gak gelem ngilmune mbahmu to. Hari sudah itu saya terima, terus dia itu bilang, ini awakmu tak sama sekalian, sewaktu-waktu aku mati awakmu siap. Itu mukadimahnya itu seperti itu. Jadi semuanya sudah terjadi, sehingga ketika Mbah Suryani itu sekarang sudah nggak ada pondok, kemudian semua lembaga-lembaga yang di bawah naungan pondok, jamaah dan sebagainya, ya berjalan seperti biasa, nggak ada bedanya, kayak Mbah Sur nggak meninggal. Ya. Oke, kita tahu ya, Mbah Sur itu banyak kegiatan sebelum almarhum meninggal. Terus nanti apa progres meneruskan atau? Yo, hari ini yang saya lakukan meneruskan perjuangannya. Jadi yang paling berat menurut saya itu meneruskan jejak perjuangan untuk mengembangkan toriko. Iya. Nah, kalau ternyata toriko itu kan sudah mengembang sampai ke Madiun, Ngawi, dan Rogo. Dari sini sampai ke Sulawesi, dari Dumpanji sini. Iya, Dumpanji sini sampai ke Sumatera. Jadi ternyata luar biasa perjuangan Mbah Sur pada saat itu. Nah, itu nanti ya tetap kita lanjutkan. Kemarin sesepuh itu sudah bilang sama saya, jangan sampai ini tidak dilanjutkan, untuk dilanjutkan. Terus gini Gus, melihat perjalanannya Kiai Suryani sampai meninggal, saya berpikir kelihatan keluarga itu sangat ikhlas betul kalau melihat caranya Kiai Suryani meninggalkan dunia. Dan dipijitin, tidak ada rasa apapun, tahu-tahu hanya senyum. Apa makna yang Kiai Gus Wakit dapatkan tauladannya? Ya menurut saya kesiapan untuk menuju ke menghadap sama Allah, saya pikir.
ibu sendiri bilang sama saya, aku ikhlas Bapak. Saya ikhlas karena saya melihat perjuangannya Bapak, saya melihat apa itu namanya, apa yang dilakukan Bapak. Insya Allah Bapak bisa melakukan. Itu ditandai ketika terakhir Bapak mau meninggal dunia itu kan juga sempat sampai menyebut asma Allah. Makanya keluarga semuanya ikhlas, artinya ya karena itu memang sudah waktunya dipanggil sama Allah, ya sudah, mau kemana lagi mau. Seandainya kita tangisi, seandainya kita minta ampuninya itu juga nggak bisa. Kemana lagi? Segelintir bincang-bincang kita dengan putra almarhum yang ke depan pasti dia akan meneruskan semua perjuangan Kiai Suryani. Kita sudah tahu betul siapa Kiai Suryani, karakternya gimana, orangnya gimana, apal. Jadi tidak semua bahasa keras, bahasa galak itu melekat di hati Kiai Suryani. Dia punya hati yang lembut. Dia sudah menata semua sebelum dia menghadap ke Ilahi. Jadi semua keluarga mengikhlaskan semua karena memang Kiai Suryani satu-satunya kiai mungkin yang ada di Magetan. Bagi saya memang orangnya begitu keras, tapi saya tahu dia itu baik. Jadi nanti pemirsa bisa melihat kondisi makam Kiai Suryani dan seluruh kerabatnya. Di situ kita nanti keliling ke masjid yang menurut Gus Wakid itu ada wasiat untuk membangun lebih bagus. Itu bincang-bincang kita dengan Gus Wakid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lawu TV dan Siber yang ada di Indonesia dan Magetan khususnya, ini pilar-pilar yang barusan disebutkan Gus Wakid bahwa wasiat dari Kiai Suryani untuk membangun. Ini pilarnya bisa dilihat. Dan ini merupakan masuk masjid tertua. Dan bisa juga nanti bisa menjadi destinasi wisata religi yang ada di Magetan, terutama di Gedung Panji. Kita ngobrol dengan Kiai Wakid, dia masih di sana. Masjid itu ya ini, kita pokoknya desainnya harus sesuai dengan apa kata Bapak. Ya. Terus progresnya berapa bulan, berapa tahun, atau sesuai dengan apa yang kekuatannya Gus? Insya Allah nanti ya paling 3 bulan sudah selesai. Ya. Ini nanti memang tingkat 2 ya? Atau rencana tingkat 2 bahwa untuk apa itu namanya jamaah nanti ada rencana untuk Allah. Konsepnya untuk masjid lama masih menyatu ya? Masih gambar-gambarnya masih ya? Masih. Wakid tadi bahwa wasiat Kiai Suryani untuk membangun masjid ini lebih baik gitu ya, lebih sempurna, dan untuk jemaah-jemaah yang ada di Magetan terutama, dan tentunya Indonesia karena ini pusat apa Toreko ya, pusat Toreko yang menurut Gus Wakid tadi hampir di Indonesia, kota Indonesia ada. Oke Gus Wakid, terima kasih ya atas bincang-bincang kita pagi ini. Semoga tambah sehat. Kiai Suryani dikasih tempat yang lebih mulia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.